Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, kali ini aku dan Hans akan membaca manga terbitannya Phoenix Gramedia PGI yang berjudul Blue Period. Aku baru selesai baca di Kuratoru, baru baca 1-5. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal ceritanya, aku mau bahas sedikit soal produknya di sini. Jadi, ini Blue Period ini pakai jaket. Nanti jaketnya kayak gini ya. Nah, yang aku seneng, Hans, Ya. di balik jaketnya ini ternyata ada surprise-nya di setiap volume. Ini unik banget sih tapi. Unik banget. Nah, ada surprise-nya. Dan surprise-nya ini menurutku nanti itu cukup istilahnya jadi, kalau buat Tuhan itu jadi kayak sedikit penghibur di balik ceritanya yang berat. Karena ceritanya kan heavy text. Dia ada ini loh teman-teman. Ringan banget. Di balik jaketnya itu ada komik strip. Ada yonkomanya. Ada inkomanya, ada komik stripnya kayak gini. Dan ceritanya enteng. Nah, ceritanya enteng, lucu juga gitu. Terus di belakangnya itu juga ada komik strip gitu. Jadi Banyak sebentar diselip-selipin di mana-mana. Soalnya di belakang jaketnya pun ada. iya, di belakang jaket. Oh, sebentar. Kita cek lagi. Ini kan jaketnya ya. Ha-ha. Nah, di sini sampai bukan ini. Ini buku lain. Bukan lain. Ya pokoknya itu ya teman-teman ya. Di balik jaket itu ternyata ada surprise ini, dan di dalamnya di bagian belakang itu juga ada komik strip. Nah, sekali lagi ini memang sebuah pilihan desain yang bagus. Aku seneng karena selain menambah nilai premium produknya, nggak cuma dapat premium doang atau gengsi doang gitu, tapi bisa dapat istilah substansi lah. Dan buatku sekali lagi hiburan karena isinya itu berat banget ya. Dan ya ini pengalaman membaca yang cukup menarik lah buatku. Dan aku pikir obrolan kita kali ini juga akan cukup menarik karena Han dan teman-teman di sini, ini kan ceritanya Blue Period ini soal dunia berkesenian. Bisa dibilang seni murni. Bilang ya seni, lebih spesifik lagi seni murni. Tapi Seni murni. Ha. secara in general tentang ya orang ingin berkarir di bidang seni lah. Iya, dan gak cuma berkarir di bidang seni, tapi juga di awalnya adalah bercerita soal gimana dia belajar dan berproses dalam dunia kesenian. Nah, buatku pribadi ini cukup menarik gitu ceritanya, karena aku walaupun punya banyak teman yang berada di dunia kesenian dan kuliah di dunia seni, Han salah satunya. Nah, aku tuh belum aku tuh tidak kemudian bisa benar-benar mengerti gimana sih teman-teman di dunia kesenian itu berproses gitu. Karena Han, walaupun aku dulu pernah jadi fotografer, pernah karya terbit di pameran, di majalah, di koran. Dulu ada koran by the way. Ketahuan umur. Iya, ketahuan umur ya. Itu kan prosesnya tidak bisa disamakan dengan ini ya. Aku tuh kan terjunnya langsung ke industri gitu. Nah, kalau Hans itu ya Kalau ini kan memang karena mereka membicarakan soal gimana caranya masuk lewat jalur pendidikan lah, bisa dibilang. Gimana dia mulai menemukan tujuannya dia pengen belajar gambar. Paling spesifiknya gambar di kanvas ya. Iya, Melukis. melukis. Nah, kemudian ini pengen jadi tujuan buat kuliah nih. Akhirnya sampai dia buat nyoba buat masuk kampus seni gitu. Iya, gitu. Nah, ini aku awali dulu ya Han ya, sebagai orang yang sangat awam dengan dunia kesenian kayak gitu. Aku paling ya dunia kesenian paling sebatas ya membaca komik, koleksi komik, ngobrol sama komikus, ke pameran beberapa pameran kesenian di Jogja. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, aku nggak begitu ngerti prosesnya, terutama kalau yang hubungannya dengan dengan seni lukis. Nah, di sini tuh aku lewat ceritanya yang dibawakan oleh tokoh utama yang bernama Yatora. Yatora tuh aku jadi ngerti gitu kenapa orang itu jadi bisa punya trigger Ambisi, buat dapat ambisinya dia. Sebelum ambisi triggernya dulu. Oh, ternyata aku tuh punya tuh kecenderungan ke arah dunia berkesenian kayak gitu. Dan di sini tuh juga digambarkan dan diceritakan dengan baik soal apa sih yang dirasakan orang ketika dia awalnya tuh nemu spark-nya. Nemu spark-nya. Kayak tiba-tiba klik aja gitu. Ternyata aku ingin melakukan ini begitu. Aku melakukan ini kayak gitu. Karena kan ya aku juga tidak punya pengalaman yang seperti itu sebelumnya kayak gitu. Nah, terus di komik ini tuh juga menurutku yang aku senang itu adalah diceritain juga Tuhan soal soal proses belajar kesenian. Apalagi teorinya. Teorinya. Tapi terlepas dari teorinya Han dan teman-teman, aku juga sebagai pengajar bahasa, beda sama ngajar seni. Nah, kalau di situ dari dulu aku bingung, orang sekolah seni itu apa sih yang dipelajari? Nah,
platformingnya itu tuh gimana sih agar dia bisa naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain, apalagi seni murni dan lukis, karena seni kan murni yang mungkin kalau kata orang awam itu kayak abstrak banget gitu. abstrak banget. Nah itu dia tadi kuncinya, karena abstrak aku tuh nggak kebayang ini tuh apa nih tumpuannya dan apa yang mau digapai. Apa namanya, kayak baseline penilaian. Iya, apa, baseline gitu, penilaiannya tuh apa, terus naik levelnya platformnya tuh apa, kayak platformingnya tuh gimana, aku juga nggak ngerti gitu kan. Beda dengan kalau misalnya ngajar yang lain. Kalau aku itu yang ngajar bahasa Inggris. Nah, yang senangnya aku di sini Hans itu tuh dijelasin dengan baik kayak jadi gitu buat loh. orang awam tuh enak ya. Tapi mungkin kalau dari aku sendiri ya, karena mungkin kita di sini berbeda perspektif dan buat awal aku bakal bilang ini salah satu manga my all time favorite di sini. Nah, kenapa tuh? Nah, karena sebenarnya secara basic aku sangat relate di cerita komik ini. Iya. Kebetulan kan si Yatora ini bisa dibilang dia baru nemu sparknya dia itu di SMA ya. Iya. Waktu kelas 2. Iya. Waktu kelas 2 ya. Nah, kebetulan aku juga di timing yang sama, aku baru banget mulai tuh, baru. Oh, iya. Aku pengen di bidang seni dan itu aku jadi kayak ini aku relate banget sama dia. Iya. Ngerti banget struggle-nya gitu. Apalagi kemudian dia mulai belajar gitu kan. Mulai belajar ikut les lah buat masuk nemu tujuan yang mau ke kuliah seni. Iya. Nah, dan di situ aku kayak ternyata ya kita emang ini semua orang ngalamin gitu. Bisa dibilang ini aku ngerasa ini semua orang ngalamin. Buat orang yang mau ngambil jalur ini tuh semuanya tahu rasanya begini. Dan aku tanya teman-temanku yang satu bidang juga dan mereka juga ngasih respon yang kurang lebih sama. Iya. Mereka juga ngerasain hal yang sama ketika baca ini. Nah, kamu sendiri merasa apa yang dirasakan tokoh utama itu jadi kayak pengalaman universal gitu. Jadi ini serealistis itu gitu. Kalau buat orang Jepang sini, padahal mungkin secara lokasi sendiri kan berbeda ya. Mungkin di Indonesia sama di Jepang itu kan prosesnya mungkin berbeda, tapi di sini kita tetap ngerasain hal yang sama, tetap jadi satu gitu. Nah, tadi Hans sempat sebut soal kata realistis gitu. Nah, memang ya ini realistis dan bagus. Cuma realisme cerita itu Han dan teman-teman di sini itu yang membuat tuh agak sedikit struggling baca volume 1. Memang pasti banyak yang diproses ya jadinya. Iya, bukan gimana-gimana, memang banyak banget yang diproses dan ini kan yang bisa dibilang slice of life juga, dan ini dialognya tuh padat dan heavy banget gitu loh. Jadi nggak bisa pengalaman baca itu nggak bisa di fast forward. Betul. Emang skimming dikit aja udah, aduh ini apa maksudnya? Betul tuh. Mungkin beberapa orang bisa ngakalin ya. Dari situ mungkin juga salah satu orang yang pernah bilang ke aku, Jo, kalau baca cepat aja bisa kok, gitu, nggak perlu selama itu. Nah, kali ini aku mencoba tuh. Kali ini nggak bisa. Karena dibalik dialog yang kesannya panjang dan heavy dan berat itu sebenarnya terdapat detail-detail gimana setiap karakter tuh menyampaikan isi pikiran dan isi hatinya kan. Betul. Karena memang seni sendiri kan bawanya emosi ya. Iya. Dari emosi ya datangnya. Iya, apalagi ini tuh soalnya ngajar kan. Jadi ada ngajarnya juga. Ngajar itu kan verbal, dialog gitu loh. Jadi harus disampaikan dengan dengan dialog yang panjang. Nah, sama apalagi yang aku seneng tuh selain aku itu dapat pelajaran soalnya alat-alat berkesenian segala macam. Nah, ini Hanati juga bisa nambahin. Aku tuh akhirnya jadi ngerti setelah baca ini tuh kalau orang belajar seni yang dipelajarinnya apa, levelingnya apa. Nah, terus apalagi kalau les, dia kan les. Iya. Kalau misalnya les, nah ini les itu juga menarik gitu. Les itu kan kalau bisa kita les SNMPTN atau belajar bahasa Inggris kan jelas levelnya. Ada patokan lah, ada kurikulum ada kurikulumnya yang dikejar juga punya standar. Nah, kalau dunia kesenian masuk universitas perguruan tinggi seni, standarnya apa? Standarnya apa? Itu standarnya apa? Oke? Hanya Tuhan dan dosen yang tahu. Nah, ya Tuhan dan dosen yang tahu. Sudah tahu, udahlah standarnya orang nggak tahu apa. Terus pertanyaan berikutnya, kalau standarnya nggak tahu apa, terus guru les ini mau ngajarin checkpointnya apa? Ternyata dijelasin, Han. Nah, aku ngerti. Gitu. Dan menurutmu gimana nih soal proses jenjang belajar di sini menurutmu sebagai orang yang kuliah seni dan berkesenian? Balik lagi ke realisasi ya, tapi mungkin aku agak bakal lebih jauh dari sini karena versi digitalnya sendiri juga udah jauh. Oke. Gimana ya, lebih mungkin agak perbedaan sedikit soalnya kalau dibandingkan di sini sama di Jepang itu sebenarnya kuliah seni itu kayak beda value-nya, nggak bisa dibilang gitu juga sih, tapi kayak ada perbedaan yang mencolok gitu kayak. Kebetulan aku punya guru orang Jepang nih, dan dia ngerti soal
soal kampus-kampus di Jepang. Iya, iya, iya. Katanya sendiri itu kalau masuk kampus seni di sana itu prestige banget. Mungkin apa namanya? Selain karena biayanya sangat mahal di sana dan kemudian alat-alatnya juga mahal juga. Iya. Dan habis itu kamu masih harus menghadapi orang-orang ngomong kamu kalau lulus mau jadi apa. Iya. Ya masih nemu kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya mungkin dibandingkan di sini dengan apa uang kuliah yang masih mungkin terjangkau dan alat-alat yang enggak apalagi kalau digital kan ya. Iya. Ini kan dia di oil painting itu Iya. berarti harus beli cat segala macam. Iya, Kan betul. ngebuang keluar duit banyak banget. Iya, kalau misalnya salah kan nggak bisa undo. Nah. sama mungkin poinnya itu kayak begitu dia masuk ke dunianya itu dia kayak kaget banget gitu loh karena itu bisa dibilang berbeda jauh dari apa yang dia bayangkan. Soalnya mungkin kalau orang awam itu ngelihat orang seni itu oh ya gambar dia pertama latihan bikin badan Iya, atau iya. apa. Tapi contohnya si Yatora ini waktu dia pertama masuk les tiba-tiba ngelihat dikasih tugas ngelihat temen yang lain ngelihat anak lain itu dia lihat ada yang kanvasnya dipotong dicelupin ke air atau segala macem itu kayak ini mereka sebenarnya ngapain makanya di situ dia mulai kayak berpikir gitu ini sebenarnya tuh seni itu apa gitu loh. Iya. Dan pergolakan batin itu juga jadi kemudian menarik menurutku Han ketika disandingkan dengan pelajaran dia pelajari di les karena kan apa ya walaupun ada pelajarannya ada kurikulumnya ya tempat les saya mau nggak mau bikin checkpoint lah akhirnya ini mau belajar hari ini belajar apa besok belajar apa kan ya balik lagi ke pertanyaan di awal dari segala macam teknik ini mana nih yang terbaik buat besok nah ternyata di sini tuh juga dieksplor lebih lanjut soal bahwa ternyata apa ya pilihan ini yang kutangkap ya Han ya pilihan berkeseniannya yang bagus kalau kata guru lesnya itu tuh adalah yang balik ke hati. Dan apa ya eksplorasi pergulakan batinnya itu juga disampaikan lewat kelasnya dia dengan karakter-karakter lain kan gitu. Nah, kalau dari dia itu teknik sendiri ya itu emang udah bisa lah dipelajarin lah tapi kemudian gimana cara dia menyampaikan emosi dia apa yang pengen dia apa yang dia pikirkan ingin disampaikan bisa sampai ke apa namanya penikmat seninya itu kan yang perlu dicari pada akhirnya karena teknik ya bisa dipelajari tapi itu kan harus dirasakan sendiri. Betul. Dan bener gak sih kalau buat ternyata ya kita memang nggak pernah benar-benar tahu kan teknik yang bener. bagus buat itu yang apa sebenarnya yang bikin orang yang bikin orang rasa oh ini bagus itu apa gitu loh. Akhirnya kan esensi seninya itu kan di situ. Iya. Sama satu lagi sih sebenarnya Han. Ini sesuatu yang akhirnya bisa cukup paham dengan membaca komik Blue Period. Itu kaitannya soal ego. Nanti kamu bisa nambahin kan sebagai seorang seniman. Ini kita ngomongin Blue Period apa? Blue Period. Blue Period soal ego kayak gitu. Blue Lock tadi. Ada egonya. Iya. Itu Blue Lock ya. Nah, kalau ini kan setelah dia belajar sekian lama, ternyata kan problemnya adalah si Yatora itu kan ternyata tidak cukup egois. Dan ternyata buatku ya karena sekali lagi aku bukan guru kesenian dan sering berhubungan sama orang banyak buatku itu kan egois itu kan nggak bagus nah tapi ternyata di situ dikatakan bisa dibilang ego itu bagus ya, bisa dibilang karena ego itu kan memberikan ciri khasnya sendiri gitu dan dia mungkin karena kebanyakan di sini overthinking juga dia overthinking tentang seni yang bagus tuh bagaimana apa karya yang bagus tuh harus bagaimana padahal ya sebenarnya dia bikin apa yang dia suka aja gitu. Iya. Poin pentingnya di situ jadi. Jadi pengalaman Yatora ini bisa dibilang menarik bagi orang yang mulai mendalami kesenian tapi startnya agak telat. SMA bisa dibilang telat gak sih startnya? SMA mungkin kalau dibandingin kayak ada yang bilang udah dari SD ya, gitu beda ya mungkin. Tapi yang aku senang itu karena memang dari satu cerita ini bisa nimbulin dua perspektif tadi. Dari misalkan tadi aku yang ngerasa ada realisme di sini dan dari Asujo juga yang baru mengetahui gitu loh. Apa nih? Bagaimana latar belakang orang yang bergerak di bidang seni gitu. Iya, terutama yang soal ego tadi itu ya aku kan sering dengar ya bahwa kalau teman-teman berkesenian atau mungkin bahkan yang paling dekat adalah teman-teman komikus juga, aku pengen menyampaikan ini, terkesan egonya besar kayak gitu. Karena aku juga bertanya kok kenapa harus ada ego sebesar itu gitu. Tapi setelah membaca ini tuh aku jadi tercerahkan oh ya itu penting gitu. Karena kalau misal setnya kayak Yatora atau ibaratnya kayak aku gini lah ya yang baru mulai maksudnya mau gambar ngomik, mungkin aku akan kayak Yatora.
Karena aku biasa ketemu orang luas dulu. Bakal mikirnya sana sini dulu. Sana sini dulu gitu, nggak ngeliat ke dalam. Ternyata ngeliat dia, ternyata salah satu pelajaran penting adalah jadi egois terlepas dari pelajaran-pelajaran yang lain. Dan kenapa pelajaran egois itu kemudian aku pribadi ya di obrolan di akhir ini jadi agak sedikit tebal highlight karena aku baru baca 1 sampai 5. Dan semua itu akhirnya kan berujung ke situ. Sebelum nanti abis itu dia mau ujian. Iya, dan nunjukin tujuannya kemana gitu. Iya, gitu. Ya, anu sih teman-teman, ini pengalaman baca yang sangat menarik. Tapi memang gimana menurutmu? Memang perlu sabar ya bacanya? Harus sabar banget. Soalnya berat itu materi. Apalagi kan kalau buat orang yang asing juga ya, nggak tahu tentang materi, tentang ilmu-ilmu menggambar atau segala macamnya, itu kan juga bakal lama banget. Iya, gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya dari gambarnya. Ini dialognya juga cukup padat lah gitu. Ya, dan seperti yang kami obrolkan tadi, banyak istilahnya hal-hal dari komik ini yang bisa jadi pengalaman-pengalaman universal lah yang teman-teman di sini semua pada bisa relate, terutama yang aktif di di dunia kesenian, di kampus seni. Kampus seni gitu. Atau mungkin yang mau ngejar masuk kampus seni gitu. Iya. Bisa apa ya istilahnya bisa ngerti gitu loh gimana perjuangannya gitu loh. Masuk isi bakal sesusah ini nggak? Nggak tahu ya, tapi memang ada poin di mana yang mirip itu kayak banyak yang gap year gitu loh. Demi mengasah skill. Iya, ada yang karena udah gagal ujian berapa kali, ada yang mengasah skill. Pada akhirnya mereka di usia berapa baru masuk gitu. Itu juga muncul juga di sini. Iya. Gitu, oke. Udah itu aja paling dari aku, dari Han, ada yang mau ditambahin lagi? Nah, paling itu aja sih. Itu aja. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan kami soal Blue Period. Bukan Blue Lock, Blue Period. Kalau mau ngobrol-ngobrol, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, thank you lagi. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di obrolan mangga berikutnya. Bye.